Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini saya akan membahas mengenai teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini pertama kali diperkenalkan oleh Referen Thomas Bayes, gitu ya, dimana ia itu mencoba untuk menentukan probabilitas dari kejadian menggunakan bukti yang ada. Nah, selanjutnya teorema ini disempurnakan oleh Pierre-Simon Laplace, ya, dan kemudian dituliskan secara formal dan memberikan nama dengan teorema Bayes. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih teorema Bayes itu? Jadi teorema Bayes ini digunakan untuk membantu menghitung probabilitas dari suatu kejadian setelah mempertimbangkan informasi atau bukti yang baru. Selanjutnya, saya akan memberikan ilustrasi mengenai teorema Bayes ini. Jadi pertama, kita identifikasi terlebih dahulu prior probability atau yang disebut sebagai probabilitas awal. Kemudian, setelah munculnya bukti atau informasi yang baru, kita amati. Setelah diamati, kita evaluasi atau kita hitung probabilitas bersyaratnya. Baru kita hitung posterior probability atau probabilitas posterior. Nah, probabilitas posterior ini adalah probabilitas setelah adanya informasi yang baru. Nah, tadi ada dua istilah ya, prior probability dan posterior probability. Nah, untuk prior probability, jadi itu probabilitas awal gitu ya, berdasarkan informasi yang ada. Di mana probabilitas tersebut itu adalah probabilitas dari suatu kejadian sebelum mempertimbangkan adanya bukti atau informasi yang baru. Nah, sedangkan posterior probability atau probabilitas posterior itu adalah probabilitas yang diperbaharui berdasarkan informasi tambahan. Jadi setelah adanya bukti atau informasi yang baru, kita perbaiki atau kita revisi probabilitasnya gitu ya. Dan probabilitas tersebut disebut sebagai posterior probability atau probabilitas posterior. Nah, selanjutnya untuk menggunakan teorema Bayes, di sini kita misalkan punya dua kejadian A1 dengan A2, di mana kedua kejadian tersebut saling lepas dan saling lengkap. Maka untuk menghitung probabilitas kejadian AI dengan syarat kejadian B itu telah terjadi, itu dengan probabilitas AI dengan syarat B itu sama dengan probabilitas AI dikalikan dengan probabilitas B dengan syarat AI, lalu dibagi dengan probabilitas A1 dikalikan dengan probabilitas B dengan syarat A1 ditambah probabilitas A2 dikalikan dengan probabilitas B dengan syarat A2. Selanjutnya kita akan bahas contoh yang ada di buku. Berdasarkan informasi, kita ketahui bahwa probabilitas terpilihnya secara acak seseorang yang punya penyakit itu adalah 0,05. Nah, di sini kita akan simbolkan A1 itu adalah kejadian terpilihnya seseorang yang mempunyai penyakit atau yang sakit. Nah, selanjutnya probabilitas terpilihnya seseorang yang tidak sakit itu adalah 0,05. Jadi di sini kita simbolkan A2 itu adalah kejadian terpilihnya secara acak seseorang yang sakit. Nah, untuk 0,95 ini dihitung dengan 1 dikurangi 0,05. Nah, jadi probabilitas A1 dengan probabilitas A2 ini disebut probabilitas awal ya atau prior probability. Nah, selanjutnya tadi setelah ditemukan probabilitas awalnya, lalu ada tes diagnostik untuk mendeteksi adanya penyakit ya. Cuma tes ini itu tidak terlalu akurat ya di situ informasinya.
Jadi ada informasi baru nih, hasil tes diagnostik ya yang mendeteksi adanya penyakit. Nah, jadi kita simbolkan B-nya itu adalah kejadian hasil tes yang menunjukkan adanya penyakit. Nah, kemudian asumsikan bahwa jika seseorang itu memiliki penyakit, probabilitas bahwa tesnya itu menunjukkan adanya penyakit adalah sebesar 0,90. Jadi di sini adalah probabilitas bersyarat setelah munculnya tadi kejadian atau informasi hasil tesnya. Nah, kita simbolkan dengan probabilitas B dengan syarat A1 itu sama dengan 0,90. Nah, selanjutnya kita asumsikan juga bahwa jika seseorang itu tidak sakit, probabilitas hasil tes yang menunjukkan adanya penyakit itu adalah 0,15. Jadi di sini kita tulis probabilitas B dengan syarat A2 itu sama dengan 0,15. Kemudian seseorang dari Umen itu ya dipilih secara acak dan dilakukan tes. Nah, hasil tes tersebut itu mengindikasikan bahwa adanya penyakit. Nah, berapa probabilitas bahwa orang tersebut itu benar-benar mempunyai penyakit atau benar-benar sakit? Nah, disinilah kita akan menggunakan teorema Bayes. Ya. Nah, jadi tadi probabilitas bahwa seseorang itu benar-benar memiliki penyakit itu dihitung dengan menggunakan simbol probabilitas A1 dengan syarat B gitu ya. Karena kan tadi A1 itu adalah kejadian seseorang memiliki penyakit atau seseorang yang sakit. Nah, sedangkan B-nya itu adalah kejadian hasil tesnya positif gitu ya. Nah, jadi di sini probabilitas A1 dengan syarat B itu disebut probabilitas posterior atau posterior probability. Selanjutnya kita akan menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas seseorang itu sakit ketika hasil tes menunjukkan adanya penyakit, yaitu probabilitas A1 dengan syarat B. Nah, kita hitung dengan teorema Bayes, probabilitas A1 dikalikan dengan probabilitas B dengan syarat A1 dibagi dengan probabilitas A1 dikalikan dengan probabilitas B dengan syarat A1 ditambah dengan probabilitas A2 dikalikan dengan probabilitas B dengan syarat A2. Nah, dari informasi kita ketahui bahwa probabilitas A1 itu adalah 0,05, kemudian probabilitas B dengan syarat A1 itu adalah 0,90, kemudian probabilitas B dengan syarat A2 itu adalah 0,15, dan juga probabilitas A2 itu adalah 0,95. Nah, jadi kita masukkan ya hasil probabilitasnya. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 0,24.